Pria berstatus duda itu juga, hingga akhir pekan tiba, Dirga juga belum pulang ke apartemen. Pria berstatus duda itu juga tak menampakkan dirinya di kafe. Informasi terakhir yang Gista dapat dari rekan kerjanya, pria itu berada di klub malam. Setelah itu, entah kemana perginya. Di satu sisi Gista merasa lega karena ia tidak perlu melayani pria itu. Namun di sisi lain, gadis itu juga merasa cemas dan ingin tahu kemana perginya sang atasan. Gista benar-benar tidak berani mengirim pesan, atau menghubungi Dirga lebih dulu. Ia tidak ingin pria itu marah karena kelancangannya. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Gista sembari duduk bersandar di atas sofa. Ia sudah selesai membersihkan apartemen. Kamar Dirga masih rapi, seperti terakhir kali dibersihkan. Karena sudah tidak dihuni selama 4 malam. Tidak ada cucian kotor. Sebab Dirga tidak pernah pulang untuk berganti pakaian. Tidak mau terlalu memikirkan tentang keberadaan sang atasan, Gista memutuskan untuk pergi ke kafe lebih awal. Daripada berdiam diri di apartemen, hanya membuatnya penasaran di mana Dirga berada. Lebih baik menyibukkan diri bukan? Maka Gista pun bersiap. Mandi kemudian berganti pakaian. Setelah itu, keluar dari apartemen. 20 menit kemudian, Gista sudah tiba di kafe. Pengunjung terlihat lumayan ramai, mengingat masih waktunya makan siang. Gista bergegas pergi ke loker meletakkan tas yang ia bawa. Kemudian membantu teman-temannya. Tumben datang siang, tak? Tanya Agus petugas barista yang sedang meracik kopi. Iya, Kak. Mau liburan tengah semester. Jadi hari ini pulang lebih cepat. Jawab Gista sembari menunggu pesanan. Pemuda itu mengangguk paham. Ia kemudian meletakkan secangkir kopi di atas nampan, lalu Gista membawanya ke meja konsumen. Silahkan, Kak Bobby. Pria yang disebutkan namanya oleh Gista itu pun tersenyum kecut. Kamu masih mengingatku? Tanya sembari meraih cangkir kopi yang Gista letakkan. Penguntitnya Renata. Jawab gadis itu dengan singkat. Pemuda itu pun berdeci pelan. Apa tidak ada istilah lain yang lebih bagus? Aku bukan penguntit. Aku ditugaskan untuk menjaga Renata. Gista memutar bola matanya dengan malas. Ia sudah mengetahui cerita tentang Bobby ini dari Renata. Untuk apa kamu di sini? Apa tidak bekerja? Tanya Gista kemudian. Atau Pak Richard sudah memecatmu? Bobby sedikit terbatuk mendengar pertanyaan gadis itu. Enak saja. Ini kafe milik Pak Dirga. Siapapun bisa datang kemari. Dan lagi, aku sedang diliburkan oleh Pak Richard karena mereka akan pergi berbulan madu. Gista menatap Bobby penuh selidik. Sebab Renata sama sekali tidak mengatakan jika akan pergi berbulan madu. Jangan menatapku seperti itu. Pak Richard ingin memberikan kejutan pada istrinya. Aku harap kamu tidak mengatakan apapun pada Renata. Imbuh Bobby kemudian. Pemuda itu seperti bisa membaca apa yang ada di pikiran Gista. Mengingatkan gadis itu pada Dirga. Yang selalu bisa menebak apa yang ia pikirkan. Namun, sedetik kemudian Gista menggelengkan kepalanya. Mengusir bayangan Dirga yang tiba-tiba muncul di benaknya. Kalau begitu, selamat menikmati. Ucap Gista kemudian. Jangan ketus begitu. Nanti pelanggan bisa pergi. Gurau Bobby, dan Gista pun mencebik. Gadis itu memutar tubuhnya untuk pergi meninggalkan meja yang ditempati oleh Bobby. Dan tanpa sengaja pandangan Gista beradu dengan seorang pria dewasa yang baru saja masuk ke dalam kafe, bersama dengan seorang wanita dewasa. Pak Dirga. Gumam Gista sangat pelan. Setelah berpisah selama 5 hari, akhirnya ia bisa melihat pria itu lagi. Dan tampaknya kecemasan Gista tak berarti. Sebab Dirga terlihat baik-baik saja. Pria dewasa itu pun menatap Gista dan Bobby dengan lekat secara bergantian. Lah malah bengong. Celetuk Bobby yang tidak menyadari kehadiran Dirga. Pemuda itu dengan isengnya menyentil pelan tangan Gista. Au! Gista tersadar kemudian mendelik ke arah Bobby. Pemuda itu pun menjulurkan lidahnya. Ia sengaja mengerjai gadis itu. Gista kemudian benar-benar pergi dari meja itu. Gista, tolong antarkan ke meja Pak Bos.
Ucap Agus meletakkan 2 cangkir cappuccino di atas meja barista. Kak, bisa minta yang lain? Tolak Gista karena tidak ingin bertemu dengan Dirga. Yang lain sedang sibuk. Sudah, antarkan dulu. Supaya tidak dingin. Barista itu melanjutkan tugasnya. Gista menghela nafas kasar. Kemudian meletakkan 2 cangkir itu di atas nampan. Ia kemudian mencari keberadaan Dirga. Maaf. Permisi, Pak. Ucap Gista ketika sampai di meja yang ditempati oleh atasannya itu. Mendengar suara orang lain, pertautan tangan Dirga dan wanita dewasa di atas meja pun terlepas. Gista kemudian meletakkan 2 cangkir cappuccino itu di atas meja, dengan jantung yang sedang berdetak kencang. Selamat menikmati kopi Anda, Pak, Bu. Ucap Gista. Terima kasih. Ucap wanita dewasa itu. Namun Dirga tidak mengatakan apapun. Hanya menatap Gista dengan lekat. Gadis itu berusaha tenang, kemudian pamit undur diri. Sepertinya wanita itu bukan mantan istri Pak Dirga. Apa mungkin pacarnya? Gista merasa tenggorokannya kering. Ia pun memutuskan untuk pergi ke dapur mengambil air minum. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Ia baru saja selesai membersihkan diri, sepulang dari kafe. Gadis itu merasakan lega pada tenggorokannya. Ia kemudian mencuci gelas dan meletakkan pada rak piring. Astaga! Gista terjingkat kaget ketika mendapati Dirga berdiri dengan menyilangkan dada, tepat pada akses keluar masuk dapur. Pak Dirga, kapan sampainya? Kepala Gista memutar untuk menatap pintu utama. Sudah tertutup. Kenapa ia tidak mendengar saat papan persegi panjang itu dibuka? Sepertinya kamu mengenal Bobby dengan baik. Bukannya menjawab pertanyaan gadis itu, Dirga justru melontarkan pertanyaan balik. Gista tidak mengerti. Dahinya pun berkerut halus karena kebingungan. Maksud Pak Dirga, sejak kapan kamu mengenal Bobby? Tanya pria itu sembari mendekat. Membuat Gista perlahan mundur, hingga punggungnya membentur lemari pendingin. Waktu itu tidak sengaja bertemu. Dan Renata yang mengenalkan saya dengan Bobby. Jelas Gista dengan jujur. Kamu ternyata sangat mudah akrab dengan seorang pria, ya? Ucap Dirga lagi. Sungguh Gista tidak mengerti maksud perkataan pria itu. Saya tidak akrab dengan Bobby, Pak. Kila Gista karena memang benar adanya. Dirga mencebikkan bibirnya. Benarkah? Tidak akrab. Tetapi dia memegang tangan kamu. Pria itu mendekatkan wajahnya pada Gista. Tunggu. Bukannya tangan Dirga yang bertaut dengan tangan wanita dewasa itu. Kenapa sekarang justru Gista yang dituduh? Seharusnya, Gista yang melemparkan pertanyaan seperti itu. Tetapi, apakah boleh? Dirinya hanya sebatas simpanan di dalam apartemen ini, kan? Bobby tidak ada memegang tangan saya, Pak. Dirga kembali mencebikkan bibirnya. Kamu terus saja membelanya. Ingat Anggista. Status kamu saat ini adalah simpanan saya. Awas jika kamu berani macam-macam dengan pria di luar sana. Saya akan habisi kamu. Gista menelan ludahnya dengan kasar setelah mendengar ancaman Dirga. Gista merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dirga menguasai diri gadis itu tanpa jeda dan ampun. Sang atasan baru berhenti, ketika ia hampir tak sadar diri. Sungguh Gista tidak tahu, setan apa yang merasuki pria itu. Seolah tanpa lelah menghujami tubuhnya. Bangun, Anggista. Samar-samar Gista mendengar suara pria itu. Ia juga merasakan sapuan lembut pada pipinya. Dengan susah payah gadis itu membuka kelopak matanya. Pandangan yang masih samar itu menangkap sosok Dirga yang duduk di tepi ranjang, hanya dengan memakai jubah mandi saja. Dan sedang menatapnya dengan lembut. Gadis itu melenguh pelan, hendak meregangkan otot tangannya. Namun ia ingat tidak menggunakan apapun di balik selimut itu. Tetapi, tunggu. Tangan Gista meraba badannya. Kemudian melihat ke dalam selimut. Dahi gadis itu pun berkerut halus saat mendapati dirinya juga sudah memakai jubah mandi. Kapan kiranya Dirga memakaikan kimono itu di tubuh Gista? Sudah pasti pria itu yang melakukannya, bukan? Karena seingat Gista, ia sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk turun dari atas ranjang. Sarapan dulu. Ucap Dirga seraya bangkit dari tepi ranjang.
Gista menatap punggung lebar pria yang berjalan menuju balkon kamar. Ayo, kemarilah, Anggista. Panggil Dirga lagi. Ia kini sudah duduk di atas kursi dengan sebuah meja di hadapannya. Gadis itu menghela nafas pelan. Ia kemudian turun dari atas ranjang, dan berjalan secara perlahan menuju balkon. Karena sesuatu yang tak biasa, terasa pada pangkal pahanya. Makan yang banyak. Ucap Dirga sembari meletakkan piring berisi telur dadar, dan daging asap di hadapan Gista. Terima kasih. Apa Pak Dirga yang menyiapkan semua ini? Tanya gadis itu mencoba bersikap santai. Kamu pikir siapa? Tanya pria itu sembari menyuap sepotong daging asap ke dalam mulutnya sendiri. Siapa tahu pesan dari bawah? Celetuk Gista. Ada banyak bahan makanan di dalam kulkas, untuk apa saya memesan dari bawah? Pria itu berbalik melontarkan tanya. Gista hanya mengangguk pelan. Ia pun menikmati sarapannya. Perlakuan Dirga seperti ini, seolah-olah tidak ada ketegangan yang terjadi di antara mereka semalam. Gista nampak berpikir, menimang. Haruskah ia menanyakan tentang sikap Dirga semalam padanya? Pak, apa saya boleh bertanya sesuatu? Tanya gadis itu setelah selesai menikmati sarapan buatan sang atasan. Dirga yang hendak menyalakan rokok, pun mengurungkan niatnya. Ia menyimpan kembali gulungan tembakau itu. Apa? Kapan Pak Dirga memakaikan saya jubah mandi? Gadis itu menanyakan hal lain. Ia sadar diri, hubungan yang mereka jalani hanya sebatas saling menguntungkan. Tidak seharusnya Gista berharap lebih. Apalagi, mengira jika Dirga cemburu padanya ketika melihat ia dekat dengan Bobby. Saya bahkan sempat membersihkan tubuh kamu. Ucap pria itu. Gista sungguh tidak percaya, karena ia tidak merasa tubuhnya diguyur air. Selesai membersihkan diri, Gista pun bergegas keluar kamar untuk membersihkan apartemen. Gadis itu tidak lupa akan tugasnya, meski ia berstatus simpanan Dirga. Pak Dirga. Gumam Gista saat melihat pria itu duduk di atas sofa ruang tamu sembari memangku laptop. Tolong buatkan saya kopi, Anggista. Ucap Dirga tanpa menoleh ke arah gadis itu. Gista tak menjawab. Namun ia menurut patuh, pergi ke dapur untuk membuatkan pria itu secangkir kopi. Silahkan, Pak. Ucap Gista sembari meletakkan secangkir kopi di atas meja. Jawab Dirga singkat. Apa Bapak tidak pergi ke kantor? Gista memberanikan diri untuk bertanya. Sebab sudah pukul 10 pagi. Pria itu masih berada di apartemen dengan memakai setelan kaos putih dan celana pendek. Ini hari Minggu, Anggista. Ucap pria itu. Gista mengatupkan bibirnya. Bagaimana bisa ia lupa dengan hari? Kalau begitu, saya izin mau membersihkan kamar Anda, Pak. Ucap gadis itu perlahan melangkah menuju gudang hendak mengambil alat kebersihan. Tunggu, Anggista. Suara Dirga menginterupsi. Gista pun menoleh, dan Dirga juga menatapnya. Pria itu kemudian meletakkan laptopnya di atas meja. Kemarilah. Dahi Gista berkerut halus. Dengan ragu, ia mendekat kepada pria itu. Duduk dulu, Anggista. Kenapa kamu bersikap canggung seperti itu? Seolah kita tidak pernah berbagi peluh bersama. Dirga menarik tangan gadis itu, hingga Gista terjatuh di atas pangkuannya. Mendengar ucapan Dirga membuat pipi gadis itu memanas. Saya bisa duduk di atas sofa, Pak. Dengan cepat Gista berpindah tempat. Duduk di samping pria itu. Dirga pun terkekeh pelan. Kemudian mengambil sesuatu dari dalam dompetnya. Ini untuk kamu. Ia menyodorkan sebuah kartu ATM berwarna hitam pada Gista. Ini untuk apa, Pak? Gista tidak berani menebak. Meski ia yakin kartu itu untuk dirinya. Untuk uang jajan kamu. Ucap Dirga dengan santai. Pria itu kemudian menyandarkan tubuhnya pada sandaran sofa. Uang jajan. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Gista menerima kartu itu. Ada nama Dirga terukir di bawah nomor kartu ATM itu. Gista yakin, isi di dalam benda pipih kecil itu, pasti sangat banyak. Tapi ini terlalu berlebihan. Bukannya Pak Dirga bisa mentransfer seperti kemarin. Gista menyodorkan kembali kartu itu pada Dirga. Saya ini orang sibuk, Anggista.
Apalagi Kak Rich cuti untuk bulan madu. Saya tidak akan sempat mentransfer uang pada kamu. Ucap Dirga. Ia tidak mau menerima kartu itu lagi. Lalu, apa yang Pak Dirga gunakan, jika ini diberikan pada saya? Tanya Gista dengan polos. Dirga terkekeh kemudian menyentil dahi gadis itu. Kamu pikir saya hanya punya satu? Bukannya, kamu sendiri yang mengatakan, jika saya ini salah satu ahli waris keluarga Wijaya. Sudah pasti saya punya lebih dari satu. Ucap Dirga Jumawa. Sombong sekali. Ingin rasanya Gista menjawab seperti itu. Namun, ia tidak berani. Jadi ini untuk saya. Gista memandang kartu itu dengan lekat. Seumur hidup, baru sekarang ia memegang kartu ATM berwarna hitam itu. Sementara miliknya hanya berwarna emas, dengan batas penarikan 2,5 juta. Beli apa saja yang kamu inginkan. Baju, sepatu, tas. Bayar uang kuliah kamu. Ucap Dirga sembari mengusap belakang kepala Gista dengan lembut. Diperlakukan seperti itu, membuat Gista meneteskan air matanya. Ia teringat dengan sang bapak yang entah di mana berada saat ini. Kenapa kamu menangis? Tanya Dirga dengan dahi berkerut. Ia menghentikan usapan pada kepala gadis itu. Pak Dirga membuat saya teringat dengan bapak saya. Karena mengusap kepala saya seperti tadi. Ucap Gista sembari mengusap sudut matanya. Kamu mau pulang bertemu bapak kamu? Tanya Dirga kemudian. Gista menatap Dirga dengan lekat. Mencari kepastian pada sinar mata pria itu. Apa boleh? Tanya gadis itu. Kenapa tidak? Kamu bisa sekalian pergi berbelanja. Dirga kemudian mengambil ponselnya. Mengetik sesuatu, kemudian mengirimnya pada nomor ponsel Gista. Saya sudah mengirim PIN kartu ATM itu. Kamu bisa menggunakan sepuasnya. Terima kasih, Pak. Saya akan pergi setelah membersihkan apartemen. Ucap Gista seraya bangkit. Namun Dirga mencekal pergelangan tangan gadis itu. Tidak perlu. Lagi pula tempat ini tidak begitu kotor. Kamu bisa membersihkannya 2 hari sekali. Lalu kamar Pak Dirga. Saya sudah mengganti spraynya. Sudah. Lebih baik sekarang kamu bersiap. Bukannya sore ini kamu juga harus bekerja di kafe. Gista mengangguk pelan. Kalau begitu, saya izin pulang sebentar, Pak. Gadis itu kemudian sedikit membungkukkan badannya. Terima kasih, Pak Duda. Ucap Gista setelah mengecup pipi Dirga dengan singkat. Kemudian lari meninggalkan pria itu. Berani sekali gadis itu. Ucap Dirga sembari menyeringai.